Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Bisa Sehat, ketemu Pak. lagi ya, bisa ketemu lagi hari ini melanjutkan materi kita tentang jaringan Internet of Things ya. Kemarin kita sudah memulai dengan materi dasar jaringan ya yang terkait dengan IoT. Sekarang kita akan melihat satu persatu teknologi ada jaringan apa saja yang ada di Internet of Things ya. Pertama materinya adalah bagaimana kita bisa ya melihat beraneka ragam teknik berbagi media ya. Terus kemudian ada juga teknik mengurangi energi ya. Gitu. Mengurangi energi itu isu yang besar ya, gitu. Karena perangkat-perangkat IoT itu semuanya butuh energi. Selain itu juga pada saat dia dikirimkan melalui jaringan itu juga perlu energi. Gitu. Dan yang energinya paling kecil itu adalah yang dicari, gitu, teknologinya. Kemudian ada inisiatif Wide Area Internet of Things, ya. Jadi bagaimana kalau IoT-nya ada di wilayah yang sangat luas, gitu, ya. Dan nanti bagian terakhir metrik jaringan Internet of Things, ya. Ini kalau kita mau mengukur performance, ya, atau kinerja, ya, dari jaringan IoT, ya. Kita mulai dari yang pertama, ya. Media dari perangkat-perangkat yang ada gitu ya bisa kita manfaatkan dalam tipologi bus ya, baik itu untuk nirkabel ataupun juga berupa kabel gitu ya. Jadi kalau untuk nirkabel ya, saya lupa nulisnya, harusnya wireless tuh ya, wireless titik 2 ya. Ya, standarnya harus bisa memfasilitasi metode sharing itu di dalam nirkabel ya, metode sharing media ya untuk melewati berbagai macam, jadi si perangkat-perangkat itu bisa sharing ya media satu sama lain gitu maksudnya ya. Dan juga kemudian salah satunya yang paling penting karena sharing ya, maka media ini ya harus bisa menghindari interferensi yang merusak satu sama lain gitu. Ya, karena sharing di dalam satu tempat ya, maka interferensinya itu harus seminimal mungkin kalau bisa. Nah, gitu. Ada beberapa tekniknya untuk mengurangi terjadinya interferensi ya. Interferensinya bukan tidak bisa juga dihilangkan ya, tapi paling tidak meminimalisir ya terjadinya interferensi. Kalau wire ya, kabel biasanya menggunakan tipologi bus juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara internalnya, intrinsiknya ya, boleh kita bilang seperti itu di dalam materi ini ya. Jadi nirkabel itu juga kita harus garis bawahi ya, ada kemungkinan banyak kesalahan. Ya. Sinyal yang diterima adalah energi yang dikumpulkan dari suatu waktu ya, dari waktu ke waktu tertentu gitu. Ya. Jadi proses dari perangkat ya mengirimkan sinyal itu proses sigma ya. Jadi kekuatannya itu adalah merupakan dari energi yang dikumpulkan satu persatu ya gitu, dari waktu ke waktu ya. Jadi secara periodik dia ya, begitu energinya cukup dia kirim. Kalau energinya belum cukup gimana? Belum bisa dikirim gitu ya. Dan hati-hati juga di dalam komunikasi nirkabel itu selalu dapat terganggu oleh pihak eksternal.
Ya, pihak eksternal itu bisa berupa keluarga protokol yang berbeda dalam frekuensi yang sama, atau walaupun protokol yang sama, ya jadi tetangganya gitu ya. Jadi yang interferensi itu juga kalau protokolnya kurang baik, maka kemudian saling tetangganya akan saling menginterferensi satu sama lain pada saat pengiriman. Ya, itu tantangannya komunikasi nirkabel. Ya. Dan kemudian juga sangat tergantung lingkungan, properti lingkungan, ya, seperti pantulan, ya, sebaran, gitu ya. Ini sifat-sifat gelombang ya. Kalau kita bisa ini kita bisa ukur kualitas nirkabel, misalnya antar gedung, ya, antar gedung itu nanti macam-macam tuh gangguannya tuh, ada gangguan apa misalnya, ya. Karena adanya gedung, maka pantulannya akan melemahkan sinyal, ya, apalagi memantul-mantul beberapa kali gitu. Itu salah satunya gitu. Ya, gedung tinggi ada di tengah-tengah, ya, akses point misalnya, ya. Ini teman-teman kalau mau ya melakukan pengukuran bisa tuh efektivitas penggunaan WiFi di suatu gedung gitu misalnya, ya. Beberapa tahun yang lalu bimbingan saya melakukan pengukuran-pengukuran tuh, dan apa kemudian hasil dari penelitiannya itu ya bisa menunjukkan bahwa suatu akses point itu dipasang di tempat yang optimal atau belum gitu. Sehingga gara-gara ada gedung di satu sisi lalu gedung di sisi lainnya, ya, membuat gangguan sinyal yang ada itu ya, atau membuat sinyal tersebut tidak bisa menyebar sesuai dengan spesifikasinya gitu. Nah, jadi ini ada tiga tantangan komunikasi nirkabel ya, karena bisa membuat berbagai macam kesalahan atau pengurangan kekuatan ya. Gitu. Dan kemudian juga jangan salah nih, komunikasi nirkabel juga sangat rakus energi. Ya, gitu. Apalagi dibandingkan dengan energi lain digunakan oleh prosesor tertanam ya, embedded prosesor ya, gitu. Jadi kalau walaupun dibandingkan dengan prosesor tertanam, embedded prosesor, ternyata untuk jaringan nirkabel masih lebih tinggi kebutuhan energinya gitu ya. Ini. Makanya kemudian ya dalam teknik berbagi ya media IoT ini ya standar yang digunakan harus bisa mengatasi unreliable itu ketidakandalan ya, harus bisa melakukan mekanisme sharing dan penggunaan energi yang optimal ya, jadi begitu ya. Nah, kita lihat dulu satu-satu tentang nirkabel ya. Nah, di nirkabel ini ya, di dalam Internet of Things ya, kita bisa terapkan beberapa jenis ya teknik yang tertulis di sini ya. Pertama bisa FDMA ya, bisa CSMA ya, Carrier Sense Multiple Access ya. FDMA itu Frequency Diffusion ya, gitu. Nah, contohnya kalau FDMA itu formasinya seluler ya, bisa hoppingnya itu melalui sinkronisasi dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Contohnya Bluetooth ya. Terus juga ada Six Stitch ya. Six Stitch itu juga salah satu protokol ya yang bisa digunakan dengan tipe teknik FDMA. Ya, formasi seluler atau independent domain ya, masing-masing domain bisa independen satu sama lain ya. Yang penting dia bisa sinkronisasi dalam satu standar yang sama ya, gitu. Ya. Nah, FDMA ini juga contohnya ya 4G ya, 3G ya, dan juga WiFi ya. Jadi FDMA nih ya, gitu. Situ juga ada Bluetooth ya. Gitu. Kalau Bluetooth pakai hoppingnya synchronization, sedangkan kalau pakai formasi seluler, contohnya adalah 4G ya, 5G sekarang gitu, atau Wi-Fi. Ya.
Nah, kemudian CSMA itu ya multiple access ya, jadinya carrier sense multiple access. Carriernya bisa banyak akses dalam satu tempat ya. Nah, ada proses pengurangan ya. Jadi ada apa namanya pengurangan channel assessment itu ya, itu terjadi pada Aloha. Aloha itu salah satu contohnya ya. Jadi tekniknya clear channel assessment ya, gitu. Jadi ada assessment untuk mengosongkan channel ya. Teknik itu dipakai Aloha ya. Jadi ya kalau channel kosong ya, jadi dia akan membersihkan channel terus gitu ya. Kalau ada yang mau melakukan pengiriman gitu ya. Itu pakai tekniknya namanya Aloha. Kemudian ada juga dengan tambahan feature untuk collision avoidance ya, untuk menghindari terjadinya tabrakan data. Ya, dia melakukan deteksi collision ya, atau mendeteksi resolusi-resolusi yang terjadi. Ya. Contoh yang kayak begini ya, ada ditemukan di dalam Zigbee atau 802.15.4 ya, gitu. Kalau Bluetooth ya 802.15.1 ya, gitu. Nah, atau proses multiple aksesnya itu dengan prioritas. Ya, jadi masing-masing sinyal yang ada di dalamnya itu dikasih skala-skala prioritas, ya. Nah, ini Wi-Fi-nya Wi-Fi tipe E, ya, 802.11e, gitu. Sekarang Wi-Fi yang kita pakai di access point tipe berapa itu? Ya, ada yang perhatikan? Ya, ya, kalau access point-nya bagus tipenya N, ya. Kalau biasanya sih, ya, yang normal-normal itu tipenya sampai D ya, sampai D atau E gitu ya. Gitu. Nah, yang CSMA Wi-Fi yang tipe E ini, dia selain Wi-Fi juga ada proses penilaian quality of service. Quality of service. Jadi itulah yang namanya prioritas gitu ya, penilaian prioritas. Dulu ingat nggak waktu belajar sistem operasi ya, waktu belajar sistem operasi itu prioritas itu merupakan bagian dari sistem penjadwalan ya, untuk dikelola di prosesor kan, ya itu yang ngatur sistem operasi. Nah, ini prioritas di sini ya kita terapkan pada jaringan komputer ya. Prioritas dan kalau yang pernah dipelajari dulu apa istilahnya? Satu prioritas, yang nomor 2 yang namanya preempsi ya. Ingat nggak waktu belajar itu ya dulu sistem operasi? Ya, kalau prioritas ya apa saja misalnya, sort job first misalnya. First in, first out misalnya, ya, first in, last out, ya, gitu. Sedangkan kalau preempsi itu apa? Preempsi itu ya pada saat si prosesor lagi melakukan pemrosesan, kalau ada yang penting, pemrosesan yang di prosesor bisa ditunda dulu, dikeluarkan, masukkan dulu yang preempsi tersebut, ya, gitu. Di preempsi itu agak lebih adil ya sedikit gitu. Kalau dibandingkan dengan prioritas sort job first gitu. Kalau ada ya satu job yang panjang, sementara di belakangnya ada 9 job yang pendek, nah ini kalau prioritas ya, maka kemudian yang panjang ini harus ngalah dulu 9 kali baru bisa dilayani. Ya, jadi begitu tuh ya. Sedangkan kalau preempsi ya, ini pada saat ada yang emergency, dia bisa dikeluarkan dulu dari prosesor supaya bisa masuk gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya TDMA, division ya, division dalam time slot ya. Gitu. Time division ya, multiple access ya, gitu. Ya. Jadi kalau yang CSMA itu career sense, sedangkan kalau ini time division ya. Jadi ada time slot dengan schedule. Jadi time sinkronisasi ya. Jadi sinkronisasi waktu gitu.
ada time slot dengan schedule tertentu. Gitu. Contohnya di situ ada wireless heart, ya, ada DEC, ya, dan ada 802, ya, 15.4 atau ZigBee, ya, dengan mode super frame. Ini dia pakai TDMA. Jadi ZigBee itu bisa CSMA, bisa juga TDMA, ya. Yang spesialis CDMA itu namanya wireless heart, itunya, ya, protokolnya, ya, gitu. Time slot dengan scheduling itu kalau di pelajaran sistem operasi, ya, itu mirip dengan sistem penjadwalan apa kira-kira, ya, round robin, ya, ingat nggak sistem penjadwalan round robin, ya. Round robin itu ada waktu kuantum, yaitu waktu yang dilayani, ya. Misalnya ada job yang 5, ya, nilainya 5, 4, 2 misalnya, ya. Job 1 5, job 2 4, job 3 2 gitu. Nah, karena kita pakai waktu kuantum 2 misalnya, maka begitu job 1 datang, yang 5 datang ini, dia akan langsung dilayani prosesor selama 2 waktu, satuan waktu, ya. Jadi begitu sampai 2, berarti kan 5 kurang 2 tinggal 3. Datang yang nomor 4, ya, datang yang apa namanya, job yang kedua misalnya, ya, yang tadi jumlahnya 4, maka yang 3 keluar dulu, ya, masuk yang 4, gitu, ya. Nah, pada saat 4 sudah diproses 2 satuan waktu, maka datanglah tadi yang 2, gitu, ya, masuklah yang 2, ya, keluar yang 4 karena udah dikerjakan tinggal 2, berarti yang job ke-1 tinggal 3, yang job kedua tinggal 2, ya, dan job yang ketiga tadi cuma 2 kan, langsung selesai, gitu. Maka yang selanjutnya dilakukan adalah kembali ke job 1, ya, kerjakan yang 3 tadi masuk ke prosesor sampai 2, keluar tinggal 1, ya, lalu kemudian job 2 masuk, ya, karena tinggal 2 langsung selesai, maka kemudian selanjutnya job 1 di run yang ketiga baru masuk dan selesai, karena tinggal 1 sisanya, ya. Jadi TDMA ini juga bisa melalui kombinasi formasi selular, ya, gitu, ya, time division. Nah, kemudian ada lagi CDMA, ya, tadi CSMA, ya. Kalau ini code division multiple access, ya, gitu. Ini bisa seperti di 4G, ya, begitu, ya. Jadi ada proses akses konkuren media, ya. Konkuren itu berarti dalam waktu yang bersamaan, ya. Tapi masing-masing ada paket dengan kode yang berbeda, gitu, ya. Dan ini bagusnya tambah kuat, ya, prosesnya, ya. Jadi dia agak tahan dengan gangguan interferensi, ya. Jadi dia tetap melakukan proses decoding ini, ya, walaupun ada gangguan interferensi, karena codingnya ini, code-code-nya ini, code-code dengan data yang ringan sehingga dia masih bisa terbaca, ya. Begitu terjadi penurunan kualitas sinyal, begitu ada gangguan interferensi, ya, gitu. Ada master slave, ya. Contoh access point sebagai master, ya. Nah, beacon base, dulu ada Google Beacon, sekarang Google menghentikan itu. Beacon itu seperti RFID lah, gitu, ya. RFID yang kemudian proses bacanya, masternya itu membacanya kalau dekat dengan slave-nya, ya, slave-nya akan bereaksi kalau dengan masternya, gitu, ya. Komunikasi ini bisa memanfaatkan Wi-Fi, bisa juga memanfaatkan Bluetooth, gitu, beacon, ya. Yang biasanya yang begini-begini menggunakan Bluetooth-nya tipe Bluetooth 4, ya, Bluetooth BLE, ya, Bluetooth Low Energy, ya. Terus ada juga regulation, ya, teknik regulation, ya. Jadi ini sebenarnya pengaturan apa namanya, siklus pengerjaan tugas, ya, 1% per station, ya. Jadi ini
lebih ke penjadwalan ya. Jadi regulation aja gitu. Dan yang dilihat adalah frekuensi ya, gitu. Ya, 1% per station, maka dia akan lihat prosesnya seperti FDMA gitu ya. Ini dengan ketentuan yang lebih ketat dan bisa diatur ya. Nah, itu. Ini contohnya ya FDMA ya. Di channel dia dalam FDMA itu ada channel-channel yang kemudian seperti blok-blok yang akan ditempati oleh komisi komunikasi yang mau berkomunikasi ya. Jadi dengan menggunakan FDMA ini biasanya meningkatkan reliabilitas proses pengiriman data. Ya kita lihat sekarang kualitasnya ya dari mulai 1G, 2G, 3G, 4G, 5G gitu. Ya. Jadi kemudian juga dari kualitas Bluetooth yang semakin besar ya. Kalau 6 stitch itu memang dipakai di IoT ya gitu. Nah, proses-proses ini akan diarahkan ke channel-channel yang tidak sibuk gitu. Ya, kalau sibuk ya jalan terus ya. Itu bisa misalnya tersedia ada waktu tertentu ya, kemudian di situ ada frekuensi channel. Jadi frekuensi channel bisa makin banyak ya gitu. Ya. Di persekian interval waktu tertentu, maka nanti proses itu akan membentuk channel-channel yang berbeda-beda untuk mengirimkan data, ya. Nah, seperti ya, contohnya kalau di Bluetooth proses FDMA ini, ya dia akan menghindari frekuensi yang ramai digunakan, maka dia akan cari frekuensi yang apa namanya yang kosong gitu ya, gitu. Dia bisa melalui itu. Ya. Dan tentu saja dengan cara multi-channel ini, maka itu multiple transceiver, ya, seperti juga seluler ya, gitu. Ya, multiple transceiver tuh di kita sekali ngirim sinyal itu kemana-mana bisa ya melakukan proses handshaking ke berbagai macam BTS yang ada, gitu. Ya, cuma memang ini akan terasa sekali kalau kita lagi kebut-kebutan gitu di mobil misalnya, ya. Dengan teknologi FDMA yang lalu ya kita bisa merasakan lag-nya karena belum handshaking dengan yang satu, dia harus pindah ke BTS lain dan mencoba handshaking dengan yang lain. Karena kecepatan mobilnya 120 km per jam, maka agak susah juga itu. Ya, dia belum melakukan apa namanya binding dengan sempurna, tapi sudah pindah. Ya, tapi kalau sekarang proses-proses kejadian itu ya di 4G ya. Di 3G, di 4G itu sudah bisa diatasi dengan metode FDMA ini, ya. Jadi dia bikin layer ya, beberapa layer yang mengamankan. Jadi boleh yang bagian fisiknya meloncat-loncat, tapi dia sudah menabung di layer yang di atasnya. Data yang ada di atasnya, ya. Termasuk di situ ada sistem code-nya yang tetap dia bisa mempertahankan datanya, walaupun misalnya sinyalnya masih pindah gitu ya. Ini CSMA CD ini dengan apa CD itu ke apa collision detection ya gitu. Jadi ini yang tipe yang kedua ya. Jadi kalau dia melakukan, kenapa disebut dengan sense di situ ya? Karena dia melakukan proses deteksi signal carrier-nya gitu. Ya sampai ready. Kalau kosong barulah dia akan melakukan pengiriman data ya. Pengiriman data dan terus melakukan monitor collision ya. Maka saat terjadi collision biasanya di CSMA CD ini ya. Jadi ada sinyal apa? Sinyal kontrol macet ya. Gitu. Ya. Jadi ketahuan ada sinyal macet, maka perbarui hunter periksa pengiriman maksimum. Jadi nanti melakukan waktu acak gitu, ya, untuk melakukan pengiriman lagi supaya nggak tabrakan lagi, ya. Nah, jadi setelah itu melanjutkan lagi pengirimannya dengan sensing carrier, ya, gitu. Di transmisi pada CSMA CD ini cukup lengkap, ya. Dan
CSMA CD biasanya digunakan di medium share Ethernet, ya. Jadi kita misalnya WiFi, sekarang kita WiFi-nya ya pakai apa nih? WiFi access point, ya. Di rumah misalnya pakai modem, ya, modem apa? Modem fiber optik, ya. Kemudian menggunakan Ethernet, ya, gitu, ya. Jadi ini juga bisa dilakukan pada sistem perkabelan, ya, bukan ini, ya. Jadi ini CSMA CD, ya. Nah, ada juga CSMA CR, ya. Tadi, ya, apa singkatannya tadi di depan? Ya, CSMA CR, ya. CR itu apa ya? Prioritas, ya, dengan prioritas, ya. Menunggu sambil status ready, transmonitor untuk deteksi collision, ya. Kalau, nah ini berbeda dalam penanganan collisionnya, ya, gitu, ya. Jadi collisionnya pilihan berbasis prioritas stasiun mana yang akan berlanjut, ya. Kemudian saat loss, lanjutkan sensing carrier, ya, artinya dia akan melakukan pengiriman ulang, ya. Saat win, high priority, lanjutkan transmisi, gitu, ya. Nah, dia biasanya digunakan di dalam CAN, ya, in vehicle bus, ya. Jadi gambarnya bisa dilihat di sana, masing-masing ada bus CAN-nya, ya, masing-masing tempat lompatnya, tempat hop-nya, gitu, ya. Ada yang disebut dengan CAN Node 1, CAN Node 2, dan seterusnya. Di sana ada microcontrollernya, ya. Ada CAN controllernya, ada CAN transceivernya, ya. Itu CAN itu CSMA CR di belakangnya, ya, jadi gitu. CSMA CA juga ada, ya. Ya, ini saya lupa masukin apa istilahnya, singkatan-singkatannya gitu, ya. Jadi ini juga protokol untuk melakukan sharing medium wireless, ya. Dia sense carrier juga, mendengarkan, ya, apakah ada yang kosong atau tidak. Ketika aktif, maka dia akan back off untuk periode random dan try, ya. Ini kalau terjadi tabrakan, ya, collision, ya. Tapi ketika tidak aktif, maka kirim apa message dan tunggu acknowledgement dari yang menerimanya, ya. Begitu oke, ya, berarti berhasil, kosongkan kembali, ya, bagian itunya, salurannya, ya. Tapi kalau nggak ada diterima acknowledgement sinyal, ya, maka kemudian ada sinyal pengiriman yang memberitahukan transmission failed, dan, ya, mungkin saja karena ada collision, maka proses back off berlangsung, ya, untuk melakukan retry, ya, pengiriman ulang, ya. Jadi collision ini bisa disebabkan oleh waktu yang tidak tepat atau ada node-node yang tersembunyi, tidak terdeteksi oleh sense carrier, ya. Di jaringan nirkabel collision, ya, atau tidak dapat ini oleh node pengirim, ya, kalau di dalam nirkabel, ya, tapi bisa ditemukan dengan tidak adanya acknowledgement, ya, gitu, ya, sinyal lapor bahwa sudah sampai, gitu, ya. Nah, makanya kemudian untuk pengukuran kinerjanya, backup time-nya itu akan selalu bertambah dengan kalau kita melakukan percobaan ulang lagi pengiriman sinyal, ya, berkali-kali, ya, makin lama waktunya makin tambah. Tentu saja itu membuat waktu menjadi lebih lama, dan itu sangat mempengaruhi kinerja, ya, gitu. Ada CSMA, ya, stationnya hidden, ya, bisa juga melakukan unicast, juga bisa melakukan broadcast, ya. Wireless communication punya range yang terbatas. Tabrakan dapat terjadi antara node di dalam rentang waktu yang sama, ya, gitu. Itu yang disebut dengan end-end collision, ya. Gambarnya ada di bawah itu, ya. Bisa gabung tuh, ya, ada 3, ya, tiba-tiba ada di irisan yang sama,
ya. Gitu ya. Itu namanya end-end collision. Kemudian ada juga node yang tidak dapat melihat satu sama lain, ya, karena ada yang ketiga mengganggu. Itu yang disebut dengan HN collision. HN collision, ada I, ada P, J-nya itu mengganggu tuh, ya, gitu. Jadi ini pengiriman dalam sinyal yang sama, gitu, ya. Nah, kemudian ada proses unicast, ya. Kalau unicast itu pengiriman satu cache saja, gitu ya. Ya, sender akan mengingatkan netboard dengan sinyal RTS, retrieve akan merespon dan mengingatkan netboard dengan sinyal CTS. Ya, netboard itu artinya yang lain-lain itu ya, kan bisa multiple kan dalam CSMA ini ya, gitu. Multiple access ya, gitu. Lalu kemudian ada konfirmasi penilaian mengenai acknowledgement ya dengan feedback segera ya. Itu gambarnya gitu tuh ya di sebelah kanan ya. Itu unicast satu persatu ya. Namun proses unicast ini tidak akan berfungsi ya ketika terjadi broadcast ya. Ya, jadi kalau broadcast itu dia kirim ke semua aja ya sinyalnya itu ya, dan dia tidak tidak peduli siapa receivernya. Yang penting dia terhubung di dalam jaringan yang sama ya dari proses broadcast ya gitu. Ya. Nah tadi juga ada teknik beacon ya gitu. Kalau beacon itu akan membroadcast paket secara periodik ya. Beacon akan memperlakukan struktur global slot untuk akses medium ya terjadi pada suatu sistem yang memiliki kemampuan superframe atau beacon interval ya. Beacon sender berperan sebagai master dari media. Beacon itu seperti RFID lah ya gambarannya gitu ya. Di beacon sender akan menjadi master dari media selama menjadi superframe. Beacon kemudian akan mendeskripsikan struktur periode hingga beacon berikutnya, ya, dan bagaimana node harus berperilaku di dalam periode tersebut, ya. Misalnya sinyal di situ ada sensor, di situ pengiriman secara beacon misalnya, ya. Jadi misalnya gini ya, penerapan RFID untuk mendeteksi orang yang bergerak di alam bebas misalnya, ya. Jadi kita memang harus pasang RFID di situ, ada reader di sana ya untuk dilewati. Jadi begitu orang lewat jalur tersebut ya, si orang yang punya perangkat sensor RFID itu akan ditangkap oleh master yang ada di tempat-tempat tertentu gitu ya. Jadi kita bisa deteksi orang ABC baru mencapai pos berapa ya. Jadi bisa tuh ya di Gunung Gede, di Gunung Pangrango ya kita coba bisa, kan memang selama ini pos-pos yang ada di alam bebas itu kan ya ada pos-posnya gitu ya, sudah ada pos-posnya. Tapi memang belum menggunakan perangkat-perangkat jaringan komputer nih ya. Ya karena itu di hutan mungkin ya ada resiko hilang, ada resiko apa. Padahal di beberapa tempat sekarang udah ada hutan untuk penyembuhan misalnya, ya, forest healing misalnya, ya, forest healing itu hutan khusus yang areanya itu dipersiapkan untuk proses-proses penyembuhan penyakit, ya, itu bisa diarahkan karena orang-orang yang sakit yang melewati wilayah-wilayah itu harus dipantau keberadaannya, ya, makanya mereka harus pakai gelang, harus pakai apa dan melakukan pengukuran fisiknya, ya, aktivitasnya di hutan itu bisa melihat yang hijau-hijau, bisa teriak-teriak, bisa apa. Jadi sekarang kamu boleh juga tuh ya, itu mekanisme beacon itu sangat bagus dipakai di aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Ya, coba kamu siapa tahu nanti tugas akhirnya ya melakukan proses-proses membuat sensor untuk di forest healing misalnya, ya. Catat tuh fieldnya forest healing. Saya juga kemarin mencoba membuat sensor untuk proses persiapan pembuatan forest healing. Ya, jadi di situ saya bikin 5 sensor, tapi memang belum selesai nih, sebentar lagi lah mungkin. Ya, 5 sensor, ya, humidity, ya, kelembaban, ya, terus temperatur, terus kemudian
sensor apa namanya, kebisingan, sensor. Ada 5 ya sensor yang saya pasang di situ. Jadi sambil survei, nanti sensor itu ya bisa kita taruh juga ya, diikutkan ke drone. Jadi drone juga mencoba sambil dia melakukan pemetaan, dia sambil melakukan pengukuran gitu ya. Nah, kuncinya di beacon broadcast ini adalah melakukan sinkronisasi clock ya gitu. Contoh tampilan 802.15.4 untuk beacon ya. Di situ ada CAP yaitu CSMACD/CA itu ada di bagian itu ya. CFE itu ya apa namanya, kita sediakan untuk melakukan apa istilahnya, menempatkan metadata yang dibutuhkan ya di CFP itu ya, CFP. Makanya di situ bisa diisi sama GTS ya, sama ya GTS itu tadi apa namanya, sinyal ya untuk bisa menunggu acknowledgement dari tujuannya gitu ya. Terus barulah nanti di inactive portionnya, bagian inactive portionnya kita bisa taruh data di sana ya gitu. CAP sampai CFP itu namanya ada super frame duration ya gitu ya. Nanti kalau dari awal tuh dari CF ya, dari CAP, CFP dan inactive portion, itulah semua saluran data, itulah semua paket data ya beacon tersebut ya gitu. Nah, contoh dari beacon itu adalah 802.11 MAC protokol ya gitu. Juga dengan kemampuan QoS extension itu 802.11e ya. Ini juga untuk wireless ya, yang bisa dengan QoS extension. Artinya dia punya prioritas ya. Nah, makanya di situ TX-nya ditambah OP ya, transmission opportunity. Berapa nilai opportunity-nya? Ya, ada contention free period ya. Yang data ini, sinyal ini diberikan kepada station ya, untuk memberikan kabar soal TXOP-nya ini gitu ya. Dan kemudian proses flow-nya ini diperbaiki lagi dengan QoS yang sangat baik, yang dengan teknik atau metode yang disebut dengan enhanced distributed channel access ya gitu ya. Di situ benar-benar full distributed probabilistic flow processing ya, dan kemudian akses kategorinya kita bisa melakukan pengaturan MAC untuk dikaitkan dengan sekelompok aliran dengan karakteristik yang sama, sehingga kemudian dia akan menjadi prioritas yang utama ya gitu. Ini TXOP tampilannya, modelnya ya, bagaimana proses data-data itu disimpan ya paketnya, dan ini juga model di ETCA tadi ya, ETCA ya gitu. Dan ini algoritmanya ETCA ya, kita nggak usah bahas terlalu inilah gitu. Dan ada juga pengaruh-pengaruh parameter ya. Jika ada contention atau perselisihan suatu paket, maka periodic system dalam proses itu akan berkompetisi ya untuk masuk kembali ya. Makanya kemudian kadang-kadang kita melakukan proses waktu random untuk pengirimannya ulang ya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan yang kedua gitu. Ya, makanya prosesnya lebih tersinkronisasi ya gitu. Jadi kita kayak apa ya, maksudnya kita punya timing ya. Kalau di elektronika dasar kita pakai timer ya. Timer itu irama jantungnya gitu ya, kayak irama musik juga, kayak 2/3, 4/4 ya. Itu makanya sinkronisasi itu menjadi detaknya dari suatu sistem. Ya seperti juga kita jantung kita kan begitu. Saat kita tenang berapa ya per menitnya, pada saat kita olahraga berapa per menitnya. Ya. Dalam olahraga, dalam bulan puasa itu juga kita harus jaga tuh
ya, ada untuk usia-usia yang berbeda ya, yang masih muda tuh, coba bisa kita paksa sampai 80% ya. Tapi kalau lagi puasa kita kurangin ke 60% aja ya prosesnya. Maksudnya detaknya itu kan kenceng banget tuh nanti gitu ya. Kalau detaknya kenceng banget nanti kitanya capek ya dalam keadaan kurang air, dalam kurang nutrisi ya. Makanya olahraga terbaik itu kita kerjakan menjelang berbuka ya, 1 jam berbuka, sehingga ketika badan sampai titik butuhnya semakin besar ya pas buka gitu. Ini itu juga gara-gara ada sinkronisasi di jantung tuh ya. Memang kalau di manusia itu kita mengukur heart rate ya, detak jantung itu tadi yang 60%, 80% itu. Ya. Tapi kalau kita olahraganya untuk prestasi itu kita selalu meningkatkan tuh heart rate tuh. Ya. Tapi juga harus bijak pelatihnya. Karena nanti rusak jantungnya ya gitu. Bisa putus napasnya ya gitu. Bahaya kalau udah putus napas. Nah, ini juga contoh dalam TDMA ya. Gimana membagi-bagi waktunya ya? Umumnya ada 2 level hierarki, ada slot dan frame. Dia membentuk suatu grup slot ya gitu. Menerima interaksi berbasis slot antara stasiun dan sebuah frame ya. Nah, tapi kalau ini terjadi multiple cell ya, maka atau disebut dengan hidden nodes, maka kemudian dia membutuhkan multiple frekuensi ya. Dan TDMA ini berpotensi boros karena tidak semua slot digunakan. Ya. Di sini juga perlu time synchronization masing-masing ya. Dari masing-masing ininya ya. Ini data stream ya. Time slot itu masing-masing minta itu berisi data ya yang diminta itu. Ya. Lalu di situ ada master untuk menangani assignment untuk mengecek slot-slot tersebut, dan TDMA ini bisa pada wired dan bisa pada wireless. Ya. Jadi begitu ya. Jadi secara waktu dia akan membentuk slot dengan periode tetap ya, jumlahnya berapa. Nah, ini lihat nih ya. Ini ringkasannya nih ya. Jadi shared medium, kalau yang melakukan shared medium ya pada perkabelan CMS HCD bisa, CMS CR bisa, CAN bisa, TDMA bisa, token passing bisa. Terus di dalamnya master bus dan seterusnya. Kalau wireless tuh ya ada MACA atau pure, Aloha ada ya. Wi-Fi, Zigbee ada, itu masuk CMS HCA ya. TDMA itu contohnya wireless HART. Master slave atau beacon ya, with Wi-Fi, Zigbee ya. FDMA ya contohnya Bluetooth ya. Atau 6 stitch ya gitu. CDMA contohnya 4G ya. Atau UWB ya, chip split spectrum ya. Tapi kalau share itu share medium ya. Kalau point to point ya, nah, ada switch internet, ada teknologi PoE itu, power on Ethernet ya. Itu kabel, itu proses kabel ya. Sedangkan kalau point to point menggunakan wireless ada FDMA. FDMA itu untuk frekuensi yang sangat besar ya, long haul transport ya, yaitu teknologi satelit ya. Makanya agak susah juga kalau kita mau pakai satelit untuk proses ini ya, bukan agak susah, agak panjang prosesnya karena dia komunikasinya point to point gitu. Ya, kita harus melakukan manajemen lagi ya supaya kita bisa menggunakan banyak jadi kita perlu sistem antara lagi setelah satelit ya untuk membagi ke berbagai perangkat-perangkat IoT yang sangat banyak gitu. Ya, jangan sampai perangkat IoT-nya juga ikut point to point ke satelit, nanti satelitnya jadi terlalu terlalu banyak ya sinyal-sinyal itu point to point, jadi antriannya menjadi panjang gitu. Makanya prosesnya bagaimana itu dilakukan secara lokal dulu untuk ngurusin IoT-nya, untuk ngurusin perangkat-perangkat yang sangat banyak, ya baru nanti setelah itu dikumpulkan dalam sekali
pengiriman ya, menggunakan teknik FDMA ini ya, jadi gitu. Nah, itu teknik berbagi dari media IoT. Lalu di sini sekarang kita akan bahas teknik mengurangi energi ya. Jadi energi pada lingkungan yang berkapasitas rendah ya. Itu harapannya ya, gitu. Kita punya energi yang seminimal mungkin gitu ya, kapasitasnya nggak tinggi-tinggi ya, jadi kita kurangi itu proses belanja energinya gitu dari suatu perangkat ya. Dan memang komunikasi radio itu konsumsi energi tertinggi, tapi nggak mungkin kita nggak menggunakan frekuensi radio kalau di IoT gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa teknik terapan untuk mengurangi penggunaan level energi ya, bisa asimetri ya. Node-nya itu low power, dapat melakukan satu hop dalam infrastruktur dengan power yang cukup ya, itu asimetri. Atau kita mengontrol transmit atau retrieve ya, pengiriman dan penerimaan power ya. Jadi trade konektivitas untuk energi gitu ya. Terus kemudian ada melakukan pengukuran duty cycle ya, siklus pengerjaan tugas ya, menyalakan dan mematikan node atau radio secara berkala. Kalau lagi nggak dipakai ya nggak usah dinyalain gitu. Atau berdasarkan demand driven ya, event driven untuk kontrol radio ya, misalnya buat wake up radio kalau dibutuhkan ya, 802.11BA ya, atau yang disebut dengan push mode ya gitu. Nah, itu jadi demand driven. Kemudian ada push dan pull strategi ya. Jadi ada mitra yang berdaya rendah selalu jadi unit untuk mengambil inisiatif melakukan koneksi ya gitu. Kemudian ada juga teknik melakukan trade off atas besaran energi untuk range yang lebih luas ya, dan throughput yang cepat gitu ya. Nah, kalau ini mekanisme trade off itu seperti apa? Kalau di sana besar, maka di sini kecil dulu gitu ya. Di toleransi lah gitu. Bukan toleransi, sebenarnya kita menghitung kebutuhan agar cukup gitu, maka yang satu harus mengurangi, yang satu sana harus menambah misalnya. Jadi tercapailah keseimbangan ya dalam trade off ya gitu. Nah, teknik ini merupakan teknologi jaringan khusus dan memiliki lapisan-lapisan fisik khusus juga yang bisa melakukan trade off ya. Ini mekanisme duty cycling ya, stasiun akan mengaktifkan radio dengan frekuensi tertentu untuk waktu tertentu gitu ya. Di sana ada radio, di sini ada radio juga gitu. Tapi gimana bisa sinyal ketemu kalau misalnya frekuensinya nggak sama dan waktunya nggak sama, atau frekuensinya udah sama ternyata waktunya nggak sama ya. Maka kemudian ya ada beberapa teknik lainnya ya, misalnya strict time synchronization, sender initiated, receive initiated ya, atau asymmetric ya. Ada satu pickup yang selalu aktif gitu ya. Tapi kalau dia aktif terus, kalau dia nggak melakukan send dan retrieve kan percuma juga, dia ngambil energi juga. Nah, itu banyak pertanyaan sih ya. Ini menarik ya, dan ini didalami lebih lanjut nanti di telekomunikasi ya. Gitu. Ini sekedar tahu ada duty cycle ya. Contohnya ya, IEEE 802.15.4 CSL ya. Ya. Ini gambarnya ya, untuk proses broadcasting itu yang bagian A, untuk proses unicasting bagian B ya. Nah, ini teknik asimetrik dan event driven ya gitu. Ya. Jadi ada proses observasi suatu event, dibikin reportnya, di push by node ya. Mungkin membutuhkan informasi untuk pekerjaannya, di pull by node gitu. Jadi observasi event itu namanya push ya. Begitu kita butuh proses pengerjaannya, responden itu berarti dia mau bawa berapa data, pull by node ya. Lingkungan node mungkin ingin menginginkan informasi, update atau lainnya, berarti push by environment ya gitu. Kalau ada istilahnya apa, tambahan keadaan lingkungan gitu ya. Tapi kalau lingkungan juga bisa pengen dapat informasi dari node, itu namanya pull by environment ya gitu, didorong oleh environment.
ya. Nah, masing-masing ini solusi-solusinya ada tuh. Nomor 1, 2, melindungi lingkungan yang satu aktif. Kalau 3, 4, memetakan ke time drive behavior. Menyelesaikan komunikasi dengan sinkronis periodik dari node dan lingkungannya, ya. Jadi begitu. Nah, itu ya, jadi mengurangi energi itu, ini 2 aja contohnya, ya. Jadi tekniknya ada, teknik terapannya ada macam-macam, ya. Ada sekitar 6, ya. Push-pull, ya, demand driven, duty cycle, dan seterusnya. Kemudian bagaimana inisiatif untuk wide area network? Ya. Kalau dia outdoor, ya. Kalau wide, tidak ada infrastruktur umum yang besar, berapa inisiatif melalui tiang listrik atau infrastruktur yang relatif padat lainnya seperti telepon, ya. Gitu. Ya, RT RW-net bikin jalur sendiri, pakai paralon, ditaruh di atas got, ya, bisa juga kalau pakai wire. Ya, lumayan kan, 200 meter, 200 meter, 200 meter bikin receiver, istilahnya, apa namanya, untuk memperbesar sinyal lagi, ya, gitu. Ya. Bisa tuh kayak gitu, ya. Tapi kalau untuk wireless, pakai WiFi yang kapasitasnya city, ya, gitu. Ya. Biasanya dipasang di AirPod yang sangat besar tuh, ya, itu city WiFi itu. Ya, WiFi-nya masing-masing sangat banyak sekali ya. Coba Anda jalan-jalan lah, mungkin didoain nanti mudah-mudahan selesai COVID atau dalam normal baru, bisa berkesempatan sekolah di luar negeri, bisa terbang, ya. Berapa jam maunya terbangnya, ya? Bisa terbang 14 jam, bisa terbang 18 jam, bisa terbang 21 jam, gitu. Ya, kalau 14 jam kita bisa udah sampai ke Turki, udah sampai ke wilayah negara-negara di Teluk, ya, sekolah di sana juga keren-keren. Ya, universitasnya juga canggih-canggih, ya, mereka negara-negara kaya tuh. Dan lebih mudah prosesnya, cuma ya bahasanya kamu pakai bahasa Arab, ya. Dan biasanya juga ada bahasa internasional Inggris juga di sana biasanya kalau untuk program-program internasional. Nggak ada salahnya juga belajar di wilayah Teluk, belajar di Turki, ya, misalnya begitu, ya. Itu terbangnya 14 jam udah sampai. Kalau terbangnya mau di 16 jam sampai 18 jam, ya kamu sekolahnya di Eropa, ya, di Prancis tuh 18 jam. Ya, di Jerman bisa mendaratnya di Jerman, di Inggris juga bisa. Tapi males ke Inggris mah paranoid ya, pemeriksaannya luar biasa sama kayak US ya. Jadi kalau Eropa-Eropa yang lain ya, oke itu ya untuk sekolah itu menurut saya yang maju itu Jerman sama Inggris ya, yang masih cukup stabil ya politik dan ekonominya gitu. Terus ya itu ya, kalau mau jauh lagi ya sekolah di Amerika sana bisa 22 jam perjalanannya gitu. Nah, kota-kota maju itu ya, negeri maju itu mereka punya city wifi ya gitu. Jadi saya mau ceritain city wifi bukan di kota-kota itu sebenarnya, di airport transit yang ada, airport yang ada, misalnya kalau kamu terbang pakai ya Emirates maka mendaratnya di Dubai, kalau kamu terbang pakai Qatar mendaratnya di Doha, kalau kamu terbang pakai Etihad maka mendaratnya di Abu Dhabi gitu. Nah itu tuh tempat-tempat transit ya. Singapura juga pengen kayak gitu tuh, canggih ya gitu. Nah di wilayah sana tuh itu kamu bisa ya melakukan tour airport ya, kalau siapa tahu kamu nanti transitnya lama gitu, bisa sampai 12 jam. Kamu keliling airport aja nggak cukup tuh waktu itu gitu kan, saking besarnya airport. Dan di setiap airport pasti ada wifi gratis. Nah proses pembuatan wifi dengan kapasitas city ini ya contohnya ada di airport ya. Dan sekarang mereka melakukan apa? Melakukan loginnya, kita tinggal masukkan kode tiket kita misalnya. Ya. Dari kode tiket dengan nama belakang kita langsung kita bisa login ke apa? Wifi yang ada di airport, yang city wifi ya. Jadi begitu ya, kalau benar-benar di kota-kota maju ya city wifi.
Ya, di proses smart city yang ada di Eropa itu city wifi. Ya, jadi mobil aja bisa berkomunikasi dengan jalan, dengan keadaan lingkungan gitu, ya. Tapi memang paling aman outdoor itu menggunakan 4G atau 5G. Pakai LTE adaptation, jadi long range tapi low power, one technology. Ya, luas jangkauannya, tapi juga low power. Ya, kalau di indoor, maka pakai struktur kabel standar, pakai UTP, fiber, switch, bridge, router, dan seterusnya. Ya, wire-nya. Gitu. Ya. Tapi kalau wireless-nya, kita di indoor biasanya cukup pakai Wi-Fi, pakai Bluetooth, ya, pakai 802.15.4, ya, base teknologi banyak tuh, Zigbee dan kawan-kawannya, ya, gitu. Nah, ini juga ada proses trade-off, ya. Nah, jadi dalam proses long range itu kita pakai trade-off. Biasanya range-nya, data rate-nya, ya, rasio datanya, transceiver power-nya, dan penggunaan spektrumnya, gitu. Dan ini ada aturan-aturan tersendiri, ya. Ya, untuk outdoor IT itu long range, low data rate, low power, 3. Tuh. Itu rumusnya, ya. Tapi nanti mereka akan melakukan trade-off, ya. Jadi misalnya saat data rate-nya agak tinggi sedikit, ya, maka yang lainnya harus diturunkan, misalnya. Ya, transceiver power-nya ya besar misalnya, retrieve power-nya diturunin misalnya, gitu. Ya, outdoor IT itu ya menggunakan mekanisme trade-off, ya, gitu. Contoh teknologi, ya, long range ini, LoRa, ya, namanya LoRa, ya. Tambah lagi di belakangnya WAN, Wide Area Network, ya. Dari EndNode itu, ya, ini receiver, ya, ininya apa? EndNode-nya itu, ya, pakai mekanisme LoRa RF, ya. Baru dari situ nanti masuk ke gateway yang satu, ya. Disinilah pakai TCP/IP SSL LoRaWAN. Jadi wilayah yang menangani sensor namanya LoRa RF, radio frekuensi, ya, diterima oleh konsentrator. Baru dari situ melalui Ethernet, 3G atau backhaul, ya, bisa menghubungi network server, ya. Protokolnya namanya TCP/IP SSL LoRaWAN, ya. Kemudian ke application servernya juga, ya, TCP/IP SSL juga sama, ya, pakai secure payload, ya. Jadi application server bisa berbeda-beda digunakan, ya, dan semuanya pakai AES secure payload, ya. AES itu mekanisme enkripsi, ya, jadi prosesnya tetap aman. Ya, sekarang kan semenjak 2017, ya, semenjak banyak isu terkait dengan keamanan, maka sekarang secure-nya ini dipertambah, ya, LoRaWAN. Silakan cari LoRaWAN, ya. Dibuat oleh LoRa Alliance, ya. Tipologinya bisa star, ya, dan IP connected, gitu. Ada gateway soalnya di sana, ya. Physical layer-nya bisa chip, spread spectrum, wideband, ya. Dan ada juga Aloha, gitu, ya. Ada frekuensi yang terpisah-pisah, gitu. Bitrate-nya cukup cepat, dari mulai yang terkecil 0, kbps 5 sampai 50 kbps, ya. Bitrate-nya, ya. Device-nya macam-macam, ada yang kelas A, kelas B, kelas C, gitu. Kelas C itu selalu on, ya. Paling ini energi, paling banyak membutuhkan energi. Service-nya banyak, geolocation bisa, identification and security bisa, ya, gitu. Long range itu, ya. Nah, ini terkait dengan LoRaWAN tadi, ya. Mereka melakukan pengujian terhadap LoRaWAN, ya, skala mobilitas sampai 120, time on air cukup lama, semua uplink, uncoordinated, pure Aloha, ya, gitu. Ini mereka melakukan pengujian nih dari situs Link Lab, ya. Peningkatan dari LoRa versi yang diuji ini, gitu, ya, macam-macam. Frekuensi overclockingnya lebih cepat, ya, dynamic dan seterusnya, ya, jadi banyak, gitu. Kemudian selain LoRaWAN juga bisa memanfaatkan 4G, ya, dengan protokol 3GPP, ya, gitu.
Jadi ini teknologi LTE IoT network. Kalau tadi teknologi LoRaWAN ya, gitu. Integrasi dengan 4G network yang normal, bukan 4G-nya si siapa? IoT. Ini agak beda nih LTE-nya ya gitu untuk IoT gitu. Ya. Ini jenisnya LTE strip M atau TC ya, atau narrowband LTE strip MTC, atau NB IoT ya gitu. Jadi ini kalau beberapa jenis teknologi LTE ya. Terus ada juga low power one yang namanya teknologi NB strip FE gitu. Ya, mulai dari 8 Mbps ya. Masalahnya sama dengan LoRa ya. Ya, dia ada kelemahan ya, bisa membuat standar komunikasi menjadi error jika melakukan penerapan pada semua OSI stack gitu. Ya, itu NB FE ya. Nah, jadi bisa lihat kita bandingkan tuh di situ ya. Ada MB FI, ada LoRa ya, ada UNB, ada RPMA ya. Ada N-Wave, ada LTPM, tuh masing-masing teknologinya, mulai frekuensinya, maksimal urban range-nya berapa, nanti kalian baca aja sendiri. Ini spesifikasi terkait dengan penggunaan energi ya. Di situ ada energinya ya, sebentar. Baterai lifetime, ya. Terus spektrum efisiensi, skalabilitas dan seterusnya. Itu ya. Nah, sekarang bagian terakhir adalah terkait bagaimana cara kita menilai kualitas dari konektivitas, ya. Sama dengan penilaian jaringan aja, ya, nggak ada masalah. Ya, jadi pertama kita bisa menghitung throughput, jumlah byte per unit waktu. Ya, kalau untuk station wireless, byte per interval pengiriman. Ya, jadi begitu. Nah, terus kita juga bisa mengukur latensi atau delay, perbedaan waktu antara dimulainya inisiasi transmisi dan dimulainya penerimaan. Latensi itu sampai apa dia meminta ini sampai diterima gitu. Karena prosesnya ada acknowledgement, ada dissent dulu, ada acknowledgement dan seterusnya. Ya. Jadi menunggu, waktu menunggu sampai layanan diterima, bisa masuk gitu. Ya. Jadi delay itu bisa termasuk processing delay, transmission delay, atau queuing delay. Jadi proses menunggu itu juga termasuk karena mungkin yang mau dikirim banyak, multiple access, maka ada queuing, ada antrian, delay untuk antrian. Ya, gitu. Kemudian ada juga jitter. Jitter itu variasi dalam timing. Ya. Beda ya, misalnya dalam jitter itu untuk delay ada delay untuk jitter. Ya, jitter untuk delay maksud saya. Ada juga jitter untuk throughput misalnya. Ya, variasi dalam timing, ya, dalam sinkronisasi. Ya, ini juga berkaitan dengan latensi, gitu, waktu yang dibutuhkan ya dari suatu timing tertentu. Ya, kadang-kadang kan sinkronisasi itu ada perangkat yang berbeda sinkronisasinya, gitu. Ya, proses penyamaan itu akan diturunkan apa dinaikkan itu kan perlu waktu. Ya. Terus fairness, kemampuan untuk memprioritaskan, ya, terikat pada delay pada akses ke transmisi channel atau fair share dalam kompetisi. Ya. Kalau ada apa-apa, ya, misalnya ada collision dan seterusnya, ya prosesnya jangan terlalu lama, ya, untuk pengiriman ulangnya, itu yang berhubungan dengan fairness. Atau jangan ngulang ngulang sampai berkali-kali gara-gara randomnya itu terlalu terlalu liar sehingga tabrakan lagi. Nah, itu namanya fairness. Ya, tambahannya juga yang penting di sini overhead, ya, beban berapa, skalabilitas juga, kekuatan skalabilitasnya, kekuatan untuk berkembangnya seperti apa gitu. Dalam komunikasi ya, itu makanya ada dua macam, baik dalam utilization ataupun dalam dimensioning. Ya. Dimension itu dimensinya perangkatnya seberapa banyak gitu. Ya, utilization berhubungan dengan jaringannya, ya. Dimensioning berdasarkan perangkatnya gitu.
bisa dipredik, ya itu prediktibilitas bisa diprediksi. Itu juga sekarang dengan kemampuan jaringan yang semakin canggih, kita bisa memprediksi sinyal itu datangnya kapan, ya, dan kualitasnya bagaimana misalnya. Dan reliabilitas, kekuatan atau kestabilannya bagaimana, penggunaan powernya seberapa, boros atau tidak, dan range yang bisa dijangkau oleh metrik ini, oleh suatu jaringan IoT ini seberapa, ya. Nah ini, ya. Oke, ya. Selanjutnya nanti minggu depan, insya Allah kita akan bahas tentang IoT protokol, ya. Nah, jadi jaringan ini tadi bekerja di dalam protokol, dalam bahasa yang disepakati. Makanya nanti minggu depan, ya, dari berbagai macam jenis jaringan hardware, ya, dan tadi saya sudah sentuh juga protokolnya sebetulnya, ya. Kita melihat berbagai macam protokol yang mendukungnya nanti, ya. Gitu. Cukup sekian, ya, dari saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, nggak ada? Saya rasa belum ada, Pak. Belum ada, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Ya. Jadi tinggal nanti silakan lanjutkan pengetahuannya dengan mencari silakan dengan mencari apa yang ada ditulis di PPT saya ini, dicari di internet tuh, misalnya tadi teknologi yang long range itu LoRaWAN gitu, ya. Itu teknologi-teknologi itu perlu diikuti oleh kalian nih sebagai orang SK, gitu, ya. Di Facebook juga, di sosial media tuh ada grup-grup LoRaWAN gitu, itu juga boleh diikuti, ya. Jangan nonton film melulu ya, gitu, ya. Jangan hiburan melulu gitu. Apalagi bulan puasa nih ya, jangan hiburan itu, kalau bisa nambah ilmu pengetahuan. Saya sebenarnya mendapatkan tambahan-tambahan ilmu tuh biasanya dari konsorsium atau dari perkumpulan-perkumpulan, ya, yang ada di Facebook itu atau yang ada di sosial media misalnya, ya. Cukup banyak ya untuk IoT, cukup banyak juga untuk jaringan komputer. Jadi passion kamu kemana itu ikuti aja, ya. Informasi-informasi barunya tuh banyak sekali, ya. Oke, itu saja mungkin pesan tambahannya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat, ya. Baik, Pak. Ya, insya Allah lah semuanya siap, jaga kesehatannya, ya. Mudah-mudahan nggak berapa lama lagi kita bisa benar-benar tatap muka, ya, gitu. Lama-lama capek kayak begini terus ya, gitu. Ya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.